Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lisma Nurul Hasyana dengan nomor induk mahasiswa 25060222. Saya merupakan mahasiswa dari program studi pendidikan guru sekolah dasar dari kelas B3 non-reguler angkatan tahun 2025 Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan Siliwangi atau yang sering kita kenal dengan IKIP Siliwangi. Video ini saya buat dalam rangka untuk memenuhi tugas UAS yang berbentuk proyek dari mata kuliah Ekoliterasi Sekolah Dasar yang diampu oleh Ibu Siti Khotimah MPD. Pada kesempatan kali ini, di sini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk membicarakan suatu hal yang sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, bahkan berkaitan dengan lingkungan sekitar kita. Sesuatu itu mungkin kita anggap sebagai suatu hal yang biasa saja, namun ternyata itu bisa mengakibatkan permasalahan yang cukup besar. Nah, di sini, apakah dari teman-teman semua ada yang tahu apa yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini? Apa ya? Nah, teman-teman, yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu mengenai sampah plastik. Coba deh kalian lihat di sekeliling kalian, entah itu di rumah, di lingkungan rumah kalian, di sekolah dasar, atau di lingkungan sekolah lainnya, bahkan di pinggir-pinggir jalan. Coba kalian lihat, pasti banyak ya sampah yang berserakan di mana-mana, entah itu sampah plastik dari bekas jajanan, sampah plastik botol-botol bekas minum. Nah, pada video inilah saya akan membahas tentang masalahnya, solusi yang akan saya tawarkan, sampai produk yang bisa kita buat dari sampah plastik tersebut, hingga bagaimana cara kita untuk mengimplementasikannya di sekolah dasar. Nah, untuk itu, yuk kita simak video penjelasan dari saya berikut ini. Nah, teman-teman, kalian juga tahu bukan bahwa sampah plastik ini bukanlah suatu permasalahan yang baru kita ketahui. Sampah plastik ini merupakan masalah yang sudah terjadi sejak lama. Namun entah kenapa, sampai sekarang, masalah ini belum juga terselesaikan. Ternyata, masalahnya itu berada pada sifat plastik yang dimana plastik itu memiliki sifat yang sulit terurai. Sebagai gambarannya, suatu kantong plastik atau bahkan satu plastik saja memerlukan waktu berpuluh-puluh tahun, bahkan berjuta-juta tahun untuk terurai secara alami di dalam tanah. Nah, jika kita perhatikan lebih dekat, seperti di lingkungan sekolah kita, di sana pasti banyak sampah plastik bekas jajanan, botol bekas minuman, bahkan sampah sisa peralatan kebersihan saja dibuang begitu saja di sana. Coba deh teman-teman, jika sampah itu kita kumpulkan dalam waktu seminggu saja, bagaimana kondisi sampah itu pasti bakal menumpuk, bukan? Lalu, apa sih yang akan terjadi jika sampah-sampah tersebut kita biarkan menumpuk begitu saja? Pastinya itu akan memiliki dampak yang besar bagi kehidupan kita. Nah, di sini saya memiliki beberapa dampak yang perlu kita waspadai dari penumpukan sampah plastik itu. Nah, di sini yang pertama, sampah plastik itu dapat mencemari tanah, di mana zat yang dikeluarkan dari sampah plastik tersebut bisa menyerap ke tanah dan membuat tanah kehilangan kesuburannya. Yang kedua, plastik dapat mencemari air. Ketika sampah plastik dibuang begitu saja, lalu jika terjadi hujan, sampah plastik itu mengalir ke selokan, menyumbat aliran air, itu akan terjadi banjir loh teman-teman, dan itu tetap berdampak kepada diri kita sendiri lagi. Dan ketika sampah itu mengalir lagi ke aliran sungai, di mana di sana air itu akan tercemari dan kita akan kehilangan sumber air bersih. Terus yang ketiga, sampah plastik itu dapat mengganggu ekosistem, bahkan dapat membahayakan hewan-hewan yang ada di sekitar. Sebagai contohnya, di laut, ketika kita membuang sampah sembarangan, banyak sekali penyu-penyu yang menganggap bahwa sampah plastik itu sebagai makanan. Bahkan mereka itu sampai mati loh teman-teman. Begitupun di sekeliling kita. Banyak hewan ternak yang dibiarkan begitu saja, mereka akan menganggap sampah plastik itu sebagai makanan. Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya
hewan tersebut akan mati. Dan selain itu, sampah plastik juga bisa mempengaruhi ke kita sebagai manusia. Ketika ekosistem terganggu, otomatis itu juga akan mengganggu kita. Bahkan, perlu kalian ketahui, sampah plastik itu berbahaya bagi kesehatan kita sebagai manusia dan bagi seluruh makhluk hidup yang ada di bumi ini. Dan yang terakhir, sampah juga dapat merusak keestetikaan lingkungan, merusak pemandangan di lingkungan tersebut. Contohnya, ketika kita biarkan sampah itu menumpuk dalam tong sampah atau kita biarkan sampah berserakan, contoh dari sekolah, otomatis kenyamanan kita akan terganggu, konsentrasi kita dalam belajar juga akan terganggu. Nah, itulah dampak-dampak yang perlu kita waspadai dari penumpukan sampah yang kita biarkan begitu saja. Nah, dari uraian yang barusan saya sampaikan, kita sudah memahami bukan bahwa sampah plastik itu bukanlah suatu permasalahan yang bisa terus kita abaikan. Nah, di sini kita bisa mencari solusi dimulai dari lingkungan terdekat kita, yaitu rumah dan sekolah. Setelah tadi kita memahami suatu permasalahannya, nah di sini kita akan membahas bagaimana solusinya. Nah di sini saya memiliki suatu solusi, sebuah prinsip yang dimana prinsip ini terkenal di kalangan semua orang dan bahkan mudah diingat loh teman-teman. Nah prinsip ini dinamakan prinsip 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Dimana yang pertama di sini ada reduce, yang artinya mengurangi. Di sini kita belajar untuk mengurangi penggunaan barang dari bahan plastik sekali pakai sejak awal. Sebagai contoh sederhananya, kita mulai biasakan untuk membawa botol minum sendiri atau membawa kotak bekal makanan sendiri ketika bepergian keluar. Jadi kita tidak akan terus-menerus membeli air minum yang berkemasan plastik dari warung. Nah, prinsip yang kedua itu reuse, yang artinya menggunakan kembali. Ketika kita mempunyai sebuah barang plastik yang sudah dipakai, itu tidak kita langsung buang, melainkan kita gunakan untuk keperluan yang lain yang lebih berguna. Pada prinsip inilah nanti akan saya praktikkan langsung melalui produk yang saya akan tunjukkan. Nah, prinsip yang ketiga itu ada recycle, di mana yang artinya mendaur ulang. Jadi, barang-barang bekas yang sudah kita pakai dari yang berbahan plastik tersebut bisa kita daur ulang atau kita rubah menjadi suatu barang yang lebih berguna dan lebih bermanfaat nantinya. Bahkan barang itu bisa bernilai jual, teman-teman. Jadi, sampah plastik itu tidak hanya sekedar kita buang ke tong sampah, melainkan kita ubah kegunaannya menjadi suatu barang yang baru. Prinsip 3R yang tadi sudah saya jelaskan, nah di sini saya memiliki solusi yang bisa diterapkan di suatu sekolah ataupun di sekolah dasar. Di mana prinsip yang pertama ini, pihak sekolah maupun guru bisa menyediakan tong sampah yang berbeda. Di mana tong sampah itu yang satu untuk sampah organik dan yang satu untuk sampah anorganik. Jadi nantinya siswa akan belajar untuk memilah sampah, di mana sampah daunan harus dibuang kemana dan sampah plastik harus dibuang kemana. Jadi mereka tidak hanya sekedar membuang sampah pada tempatnya saja, melainkan mereka juga belajar untuk memilah sampah secara benar. Terus solusi yang kedua, sekolah tersebut juga bisa mengadakan suatu kegiatan yang dimana itu diprogramkan setiap harinya atau setiap minggunya. Seperti jadwal piket sudah jelas ya, setiap sekolah juga ada. Tapi di sini saya ingin menambahkan, bisa saja sekolah dasar itu memiliki suatu program atau kebudayaan yang baru, di mana setiap seminggu sekali mereka itu mengadakan suatu kegiatan secara bersama-sama untuk membersihkan lingkungan sekolah. Sebagai contohnya itu Jumsih, di mana mereka membersihkan lingkungan sekolahnya, mulai dari mengepel, menyapu, bahkan mengambil sampah-sampah yang berserakan di lingkungan tersebut. Bahkan jika di sekolah tersebut ada kebun mini sekolah, mereka juga belajar untuk merawat tanaman tersebut. Nah, selain itu, mungkin guru juga bisa mengadakan suatu perlombaan, di mana perlombaan itu memberikan motivasi pada mereka untuk selalu menjaga agar kelasnya tetap bersih, di mana perlombaan tersebut adalah perlombaan siapa kelas yang paling bersih. Nah, seperti itu. Atau mungkin juga guru bisa mengadakan perlombaan siswa yang paling kreatif untuk membuat suatu kerajinan tangan dari sampah plastik bekas tersebut.
Dan yang terakhir, guru juga bisa menerapkan kebiasaan kepada siswa-siswanya untuk selalu mengingatkan akan pentingnya menjaga lingkungan, di mana ketika mereka melihat ada sampah yang ada di depannya, kita ajarkan mereka untuk selalu mengingatkan bahwa itu sampah dan perlu kita buang. Jadi mereka tidak hanya diajarkan untuk bertanggung jawab kepada sampah yang mereka miliki sendiri, tetapi diajarkan juga untuk membuang sampah yang mereka lihat ke dalam tong sampah, bukan dibiarkan begitu saja. Nah, demikian solusi atas masalah sampah plastik ini bukanlah tanggung jawab kita sendiri saja, melainkan tanggung jawab kita semua untuk selalu menjaga lingkungan sekolah agar tetap bersih dan sehat. Nah, setelah kita memahami solusinya, sekarang kita masuk ke bagian yang paling menarik, di mana prinsip reuse dan recall yang saya jelaskan tadi di sini akan diterapkan. Nah, di sini saya sudah membuat suatu produk dengan menerapkan prinsip reuse dan recall. Nah, di sini saya membuat 3 produk, di mana yang pertama, saya membuat pot bunga dari barang bekas yang ada di rumah saya. Nah, pot bunga itu saya buat dari bekas botol minyak. Dan yang kedua, di sini saya membuat seperti polybag, sama menggunakan sampah plastik yang ada di rumah, yaitu dari bekas sabun cuci piring dan sabun cuci pakaian. Dan yang terakhir, yang ketiga, saya juga membuat seperti pagar taman mini atau pagar kebun mini yang saya buat dari cup-cup bekas air mineral, air minum, dan cup bekas rujak. Nah, di sini teman-teman saya akan memperlihatkan satu persatu produk yang akan saya buat. Silahkan menyaksikan. Nah, ini adalah bahan-bahannya. Di mana di sini ada air, ada cup bekas air minum dan cup bekas rujak. Ada sampah plastik juga, bekas cuci piring, bekas sabun cuci piring dan sabun cuci pakaian. Nah, ada botol bekas minyak juga. Nah, di sini ada tanah yang sudah dicampur dengan pupuk kandang. Nah, di sini juga ada sedikit lahan yang nantinya akan dibuat kebun mini, dan tadi juga ada bahan yang terlewat, yaitu ada pisau dan gunting. Nah, di sini ini ada sampah plastik bekas sabun tadi, yang nantinya ini akan kita potong atasnya ya, kita lubangi. Nah, beginilah ini proses pemotongan atasnya. Nah, nanti dalam kemasan sabun ini akan kita cuci ya teman-teman, supaya bersih. Nah, ini juga ada botol minyak bekas yang nantinya akan dipotong tuh, seperti itu, sudah diarahkan tuh sama saya. Nah, inilah hasil pemotongannya yang nantinya akan kita cuci bersih. Nah, di sini ini pencucian, cup-cup juga nanti. Yang tadi juga ya, botol-botol minyak juga sama, dibersihkan seperti ini. Tuh, lihat sampai bersih seperti ini ya teman-teman. Lalu untuk polybag dan tadi bekas minyak tadi kita isi dengan tanah yang sudah dicampur dengan tadi ya pupuk kandang itu sampai penuh. Nah, ini untuk pengisian cup tadi ya yang akan dipakai untuk pagar kebun mini, dimana tanahnya itu mencari yang padat banget ya guys, supaya kuat. Nah, setelah proses tadi kita susun bersama dengan anak-anak kecil tadi. Nah, inilah hasilnya teman-teman. Nah, ini bisa diterapkan loh di sekolah dasar. Lumayan bagus ya, kalau di sekolah dasar mungkin bisa diwarnai ya, lebih kreatif. Kalau yang aku menggunakan bahan seadanya saja. Nah, di sini saya juga memiliki contoh. Nah, ini ada ember bekas yang dipakai untuk menanam
jeruk itu teh sama kacang buncis guys, dimana kacang buncisnya itu juga sudah berbuah tuh, lihat, bermanfaat bukan sampah itu. Nah, tadi air bekas cucian cup dan botol-botol tadi itu digunakan untuk menyiram tanaman yang sudah ditanam oleh saya. Nah, di sini tanamannya ada mint, terus ada lidah buaya, ada kangkung, terus ada bahasa Sundanya itu surawung guys. Ada yang tahu bahasa Indonesia surawung apa? Nah, ini digunakan untuk menyiram tanaman guys. Nah, itulah tadi prinsip Reus dan Rekel yang saya terapkan atau yang saya praktikkan ke dalam sebuah kegiatan pembuatan produk dari sampah plastik yang ada di rumah saya. Nah, di sini bagaimana sih solusi yang saya tawarkan atau produk-produk yang tadi saya telah buat itu bisa diterapkan di sekolah dasar? Nah, di sini yang pertama, kegiatan ini atau kegiatan pembuatan produk ini bisa diterapkan di suatu sekolah. Bahkan ada salah satu sekolah menerapkan kegiatan produk ini dalam suatu mata pembelajaran seperti IPA, yang dimana itu dinamakan dengan interdisiplin ilmu. Dimana yang kita pelajari di sana itu tidak hanya sekedar IPA, yaitu tidak hanya sekedar proses pertumbuhan suatu tanaman yang kita tanam, melainkan kita juga belajar untuk mengubah suatu barang bekas atau sampah plastik tadi menjadi pot-pot yang nantinya akan ditanami oleh tanaman yang mereka bawa sendiri. Nah, pada satu sekolah tersebut ternyata sudah terbukti itu bisa membangun jiwa kreativitas dan membangun pengetahuan mereka akan suatu pertumbuhan tanaman tersebut. Nah, selain itu juga saya menemukan kalau ternyata di sekolah tersebut botol bekas itu dibuat sebagai tadi yang saya buat sama ya, sebagai dinding atau pagar dari taman mini yang mereka buat. Dimana di sana mereka selain belajar untuk kerjasama, selain belajar untuk kreatif, selain untuk mengembangkan kreativitas mereka juga belajar untuk bertanggung jawab, menjaga tanaman tersebut. Sehingga apa? Sehingga bukan hanya sekedar menanamkan sikap-sikap tersebut kepada siswa tersebut, melainkan sekolah juga lebih menjadi asri dan lebih indah untuk dipandang. Dan yang kedua, itu pembiasaan yang tadi, di mana saya menemukan di salah satu sekolah itu sudah menerapkannya. Mereka tidak hanya bertanggung jawab akan piket harian mereka saja, tapi mereka juga belajar untuk mengerjakan satu pembiasaan setiap minggunya, yaitu membersihkan lingkungan sekolah secara bersama-sama. Dan sebelum mereka masuk ke kelas juga, mereka membiasakan untuk melihat tanaman yang mereka tanam. Nah, di sanalah kita bisa lihat mereka yang awalnya hanya patuh terhadap aturan, tetapi ternyata pembiasaan itu bisa merubah menjadi suatu karakter mereka untuk selalu menjaga lingkungan. Bahkan mereka belajar untuk bertanggung jawab dan bekerja sama dengan teman-temannya. Dan dari situ juga kreativitas pada diri mereka itu bisa lebih dikembangkan. Di mana sekolah itu mengadakan suatu perlombaan, entah itu kelas yang paling bersih maupun suatu karya dari mereka dari barang bekas. Di mana selain untuk mengasah kreativitas dan tanggung jawab mereka, di sana juga diajarkan untuk mereka itu belajar atau untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan pada diri mereka. Di mana yang awalnya mereka hanya sekedar ikut perlombaan di sekolah, siapa tahu di rumah juga mereka melakukan hal yang sama, membuat sampah plastik itu menjadi suatu karya yang bahkan itu karya tersebut akan bernilai jual. Nah, dari sanalah sekolah itu tidak hanya sekedar menerapkan, tidak hanya sekedar memberikan ilmu pengetahuan saja, tapi sekolah juga membentuk perilaku, sikap, bahkan karakter siswa untuk menjadi lebih baik dan peduli terhadap lingkungan, untuk menumbuhkan jiwa kewirausahaan dalam diri mereka. Sehingga menurut saya solusi yang saya tawarkan itu baik untuk diimplementasikan di sekolah dasar. Nah, teman-teman, itulah cerita dari saya bagaimana sampah plastik yang tadinya kita anggap tidak berguna, kita anggap hanya sebagai sampah saja, ternyata bisa kita ubah menjadi suatu produk, menjadi suatu barang yang bisa berguna kembali, yang bisa bermanfaat kembali, bahkan menjadi suatu barang yang bisa bernilai jual. Nah, teman-teman, yuk mulai dari sekarang, mari kita
kita menjaga lingkungan sekitar kita agar tetap bersih dan sehat. Dimulai dari rumah dan sekolah. Di mana yang pertama, kita biasakan untuk tidak membuang sampah sembarangan lagi. Belajar membuang sampah pada tempatnya ya. Terus yang kedua, yuk kita ubah sampah yang tadinya tidak berguna, bahkan dibiarkan menumpuk tadi, atau yang awalnya kita hanya melakukan pembakaran pada sampah tersebut, yuk kita ubah menjadi suatu produk yang bermanfaat lagi, bahkan kita bisa mengubah menjadi suatu produk yang bernilai jual. Nah teman-teman, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat menginspirasi teman-teman untuk selalu menjaga lingkungan sekitarnya. Nah, terima kasih teman-teman telah menonton video yang saya buat. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat ya teman-teman, selalu jaga lingkungan kita agar terbebas dari sampah, agar selalu bersih dan sehat bagi kita. Yuk semuanya semangat untuk selalu menjaga lingkungan kita dengan tidak membuang sampah sembarangan, dan kita olah sampah yang tadinya tidak berguna itu menjadi suatu produk yang bernilai guna dan bernilai jual. Menarik. Bagus, Mara. Hah? Hah? Apa benda ni? Pasu bertingkat, cikgu. Mana inovasi kamu? Cikgu, saksikanlah penggunaan botol minuman menjadi botol shampoo. Itu. Tada! Arnab dan kucing yang comel untuk Mimi yang comel. Saya. Wah! Saya suka. Upin dan Ipin sangat pandai. Asyik. Aku pun mau. Boleh. Terima kasih, Cantik juga. Sama-sama. Macam-macam boleh buat tau. Ini kalau jual. Tengok. Boleh buat kotak pensel. Cantik. Lepas tu boleh letak macam-macam. Hebat kan? Senang je. Aku pun nak buat lah. Ajarlah. Aku beli je kat kedai. Lagi senang. Buat sendiri lagi cantik. Jom mula.